Kali ini saya akan coba membahas salah satu aliran filsafat yang berkaitan dengan proses mental manusia, yaitu aliran kognitivisme. Apa itu kognitivisme? Bagaimana sejarah munculnya aliran ini? Apa saja ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dari aliran filsafat ini? Dan bagaimana perbedaannya dengan aliran rasionalisme? Serta seperti biasa, seperti apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Yang pertama, apa sih itu kognitivisme? Jadi, kalau kita mengacu pada bahasa, kognitivisme atau kognitif itu berasal dari kata cognition. Artinya adalah pengertian atau mengerti. Pengertian secara lebih luasnya itu adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Itulah arti kognitif secara bahasa. Nah, kognitif ini adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kognitivisme ini sebenarnya cabang psikologi atau aliran psikologi yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan berfokus pada proses mental yang berbeda, termasuk bagaimana orang memahami, berpikir, mengingat, belajar, memecahkan masalah, dan mengarahkan perhatian mereka terhadap satu stimulus yang lebih dari yang lain gitu. Makanya kognitivisme ini meyakini bahwa belajar adalah hasil dari usaha individu dalam memaknai pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan dunia di sekitarnya. Nah, menurut aliran ini, proses mental yang dipelajari dalam kognitivisme ini meliputi yang pertama, itu ada namanya persepsi. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu kan proses menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima oleh indera kan. Itu persepsi. Kemudian setelah persepsi itu ada apa? Memori. Memori itu adalah proses menyimpan, mengambil, dan mengorganisir informasi yang telah diproses melalui persepsi tadi. Selanjutnya itu yang ketiga ada pemikiran, yaitu proses menggunakan informasi yang tersimpan di dalam memori untuk membuat penilaian, keputusan, atau solusi. Nah, setelah itu apa? Yang keempat ada bahasa, yaitu proses menggunakan simbol-simbol verbal atau non-verbal untuk berkomunikasi atau merepresentasikan dari informasi tadi. Yang kelima itu ada belajar, yaitu proses mengubah informasi menjadi pengetahuan atau keterampilan yang dapat digunakan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada namanya kecerdasan, yaitu proses menggunakan kemampuan kognitif untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Lantas, bagaimana sejarah munculnya aliran kognitivisme ini? Sejarah munculnya aliran ini itu tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang komputer dan neuroscience. Aliran ini mulai berkembang pada tahun sekitar 1950-an lah, sebagai reaksi terhadap aliran behaviorism yang mengabaikan aspek-aspek mental dalam perilaku manusia. Kita tahulah kalau behaviorism itu adalah salah satu aliran dalam psikologi yang menganggap manusia itu adalah makhluk mekanik. Stimulus respon, ya manusia itu ya responnya apa tergantung stimulusnya. Nanti kita bahaslah di lain video tentang aliran behaviorism ini. Nah, aliran kognitivisme ini adalah respon atau reaksi terhadap pandangan dari behaviorism tadi ini. Makanya banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran kognitivisme. Antara lain misalkan ada Jean Piaget, kemudian Jeremy Burner, kemudian David Ausubel, dan yang lainnya. Ada ya beberapa peristiwa dalam sejarah yang melatar belakangi munculnya aliran ini. Di antaranya itu misalkan dulu pada tahun 1956 itu ada namanya konferensi Dartmouth, yaitu konferensi ini adalah pertemuan para ahli komputer, matematika, psikologi, dan ilmu lainnya untuk membahas tentang kemungkinan menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Nah, dari konferensi inilah melahirkan istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sekarang terkenal itu dengan AI gitu kan. Ya, awal mulanya di konferensi itu gitu. Nah, itu juga salah satu kejadian yang melatar belakangi lahirnya filsafat atau aliran kognitivisme ini. Terus, apa saja kira-kira ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kognitivisme ini? Jadi, ontologi dari kognitivisme ini adalah realisme kritis.
Apa sih realisme kritis itu? Realisme kritis itu adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa dunia nyata ada di luar pikiran manusia, tetapi tidak dapat diketahui secara sempurna karena keterbatasan indera dan penalaran manusia itu sendiri. Makanya apa? Manusia itu harus berusaha untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah dan logis. Realisme kritis ini berbeda ya dengan realisme naif, di mana kalau realisme naif itu kan mereka menganggap bahwa dunia nyata itu dapat diketahui secara langsung dan akurat melalui pengamatan. Sementara kalau realisme kritis itu mengakui bahwa pengamatan selalu dipengaruhi oleh teori, konsep, asumsi yang digunakan oleh pengamat itu sendiri. Makanya realisme kritis ini berbeda dengan idealisme juga yang menganggap bahwa dunia nyata hanya merupakan konstruksi mental atau sosial yang tidak memiliki eksistensi objektif. Penjabarannya kurang lebih seperti inilah, bahwa realisme kritis ini mengklaim bahwa dunia nyata itu terdiri dari tiga tingkat ontologis. Tingkat yang pertama itu ada namanya tingkat empiris, yaitu tingkat yang dapat dirasakan oleh indera manusia, seperti warna, suara, bau. Nah, itu adalah tingkat ontologis paling rendah, yaitu ya sesuatu yang bisa kita jangkau menggunakan panca indera seperti tadi warna itu apa, merah itu seperti apa, hitam itu seperti apa, kemudian bau misalkan ada bau harum, ada bau busuk, kemudian suara penyanyi ini karakteristiknya seperti ini, suaranya merdu, ada suara yang false. Itu adalah sebuah pengetahuan yang bisa kita cerna menggunakan indera, tetapi itu adalah ontologi yang tingkat paling dasar. Tingkat yang kedua itu ada namanya tingkat tingkat aktual, yaitu tingkat yang terdiri dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata, baik yang dapat dirasakan maupun tidak dapat dirasakan oleh indera manusia. Contohnya seperti apa? Radiasi, kemudian infrared, terus misalkan wifi lah. Itu kan ada kan, benda-benda itu, hal-hal itu ada kan, tetapi tidak bisa kita telaah menggunakan panca indera kita. Nah, itu tingkatan kedua. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah tingkatan real, yaitu tingkatan yang terdiri dari mekanisme-mekanisme generatif yang menyebabkan peristiwa-peristiwa di tingkat aktual. Contohnya apa? Seperti hukum-hukum alam, struktur sosial, dan yang lainnya. Atau kalau kita kenal itu hukum karma lah. Apakah itu bisa kita observasi menggunakan panca indera kita? Kayak misalkan ada orang, kita lagi naik motor di jalan, kemudian ada orang ugal-ugalan misalkan, naik motor hampir nyerempet kita. Terus kemudian di depan, beberapa menit kemudian kita lihat dia kecelakaan. Kita kan pasti akan bilang, instan karma ini. Nah, itu adalah contoh tingkatan ontologis yang konstruksi yang real, yaitu terdiri dari mekanisme-mekanisme generatif yang menyebabkan peristiwa-peristiwa itu terjadi, tetapi tidak bisa kita amati menggunakan panca indera. Nah, realisme kritis inilah yang menekankan pentingnya mempelajari mekanisme-mekanisme generatif di tingkat real tadi. Kan ada 3 tingkatan tadi. Nah, aliran ini itu menekankan pada mekanisme yang tingkat real ini yang ketiga. Karena mereka adalah penyebab sebenarnya dari fenomena-fenomena yang diamati di tingkat empiris dan aktual. Makanya realisme kritis ini juga menekankan pentingnya membedakan antara transenden dengan imanen dalam penelitian ilmiah. Transenden itu apa sih? Transenden itu kan berarti sesuatu yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Sedangkan imanen itu berada sesuatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Nah, realisme kritis ini mengajukan bahwa penelitian ilmiah harus berusaha menembus batas transenden dengan menggunakan metode ilmiah dan logis untuk mengungkap mekanisme-mekanisme generatif di tingkat real yang tadi. Kalau empirisme itu kan di tingkat awal tadi, dia hanya menelaah ontologis atau keberadaan sesuatu yang memang bisa diobservasi menggunakan panca indera. Kalau kognitivisme itu sudah berada pada tingkat yang real tadi, yang ketiga. Nah, contoh dari realisme kritis itu apa sih? Contohnya misalkan ketika kita mengakui bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara sepenuhnya oleh pengamatan atau pengalaman kita, tetapi memerlukan penjelasan yang lebih mendalam tentang mekanisme-mekanisme yang menyebabkan hal tersebut. Contohnya misalkan gini, ketika kita melihat bintang-bintang di langit di malam hari, kita hanya menganggap bahwa mereka adalah titik-titik cahaya kecil yang ada di luar sana kan. Tetapi kita akan
juga berusaha mencoba untuk memahami bagaimana mereka terbentuk, apa sifat-sifat fisik mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan benda-benda langit yang lainnya. Kita tidak puas dengan pengetahuan empiris atau aktual saja, tetapi berusaha untuk mencapai pengetahuan yang real tadi. Atau contoh lainnya misalkan ginilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengkaji fenomena-fenomena sosial seperti kemiskinan, kekerasan, atau demokrasi. Kita tidak hanya menggambarkan atau mengukur fenomena-fenomena tersebut berdasarkan data atau indikator yang tersedia, tetapi juga berusaha mencari tahu apa yang menjadi penyebab atau akibat dari fenomena tersebut. Kita tidak hanya tertarik dengan apa yang dilihat dan kita rasakan, tetapi juga kita tertarik untuk mempelajari apa yang tersembunyi atau apa yang tidak terlihat. Sehingga kita tidak hanya menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, tetapi juga menggunakan metode kritis dan reflektif. Atau contoh yang sekarang lagi booming misalkan, Tanah Abang itu bangkrut gara-gara TikTok Shop misalkan. Apakah korelasinya sedemikian korelasinya itu sedemikian rupa bahwa yang menyebabkan tadi Tanah Abang bangkrut itu gara-gara TikTok Shop? Kan akhirnya itu yang menimbulkan perdebatan di media sosial kan. Ada yang mengatakan kita lihat saja TikTok Shop ditutup, apakah Tanah Abang akan kembali seperti semula. Kalau kita mengacu menggunakan mekanisme yang real tadi, kita juga akan mempelajari tentang kemungkinan penyebab-penyebab lain, tidak hanya antara online atau offline, tetapi di situ ada sesuatu yang lain. Contoh misalkan di situ ada hegemoni pasar, kemudian di situ ada harga yang tidak ada aturannya, kemudian banyaknya barang-barang selundupan yang tidak terdeteksi oleh perpajakan misalnya. Jadi banyak sekali ya kaitannya, tidak melulu hanya transformasi dari offline ke online, tetapi banyaklah hal-hal yang bisa kita cari menggunakan analisis kognitif tadi. Itu untuk kajian ontologinya. Bagaimana kalau dilihat dari sisi epistemologi kognitivisme ini? Nah, epistemologi dari kognitivisme ini adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah pandangan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi individu yang berdasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan itu tidak bersifat statis, kalau kita kaji dari sisi epistemologinya. Tetapi pengetahuan itu bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kognisi individu tersebut. Sehingga konstruktivisme ini berbeda dengan objektivisme yang menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang ada secara mandiri di luar pikiran manusia dan dapat ditemukan atau ditransfer melalui pengamatan atau instruksi. Kalau konstruktivisme ini menganggap berbeda juga dengan subjektivisme yang menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan relatif dan tidak dapat dibandingkan atau dikritik oleh orang lain. Kalau konstruktivisme ini mengklaim bahwa pengetahuan itu adalah hasil dari proses mental yang melibatkan beberapa unsur. Yang pertama ada namanya unsur skema, yaitu struktur-struktur kognitif yang merepresentasikan pengetahuan seseorang tentang sesuatu atau konsep atau fenomena. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya asimilasi, yaitu proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang ketiga ada namanya akomodasi, yaitu proses mengubah skema yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Dan yang terakhir ada ekulibrasi, yaitu proses mencapai keseimbangan antara skema dan informasi baru. Simpelnya, contoh nih, kalau puyeng memahaminya. Contoh simpelnya gini, ketika kita memasak sesuatu, kita tidak hanya mengikuti resep yang ada, tetapi juga menyesuaikan dengan selera, bahan, alat-alat kita yang tersedia, dan juga yang lainnya. Kita bisa mencoba variasi atau improvisasi dari resep asli dan mengevaluasi hasilnya. Apakah hasilnya ini kita akan evaluasi dengan pengalaman kita sendiri sebelumnya atau dengan pengalaman memasak dari orang lain? Kan gitu. Kayak contoh, kita pengen makan seblak, kemudian kita pengen masak. Kita tahu resepnya. Nah, ini adalah pengetahuan dasar tadi. Tetapi resep ini kita ikuti kan tidak melulu saklek atau baku mengikuti resep ini. Tetapi di situ ada pengaruh pengalaman kita melalui dari selera, kemudian ketersediaan alatnya, ketersediaan bahannya. Akhirnya di situ kita improvisasi kan. Misalkan ada orang makan seblak sukanya
pedas, ada yang sukanya sedang, maka di situ akan ada improvisasi. Ada yang sukanya rada asin misalkan. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang mempengaruhi rasa seblak tadi itu. Jadi sebuah kebenaran itu, kalau tadi objektivisme itu kan kebenaran itu berada di luar manusia. Kalau kognitivisme itu ya kebenaran itu melalui mekanisme pengalaman tadi. Kita itu punya pengalaman yang mempengaruhi cara sudut pandang kita melihat sesuatu, bahkan merasakan sesuatu. Nah, lantas apa sih perbedaannya dengan rasionalisme? Gini, perbedaan antara kognitivisme dengan rasionalisme itu terletak pada sumber pengetahuannya. Kalau rasionalisme itu menganggap bahwa pengetahuan berasal dari akal budi atau rasio manusia yang bersifat universal dan tidak tergantung pada pengalaman. Ingat, bersifat berasal dari rasio manusia yang bersifat universal, tidak bergantung pada pengalaman. Sementara kalau kognitivisme itu menganggap bahwa pengetahuan berasal dari proses mental yang dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Kayak tadi masak seblak lah. Kan masaknya itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya kan. Juga lingkungan, ketersediaan alatnya, ketersediaan bahannya misalkan. Kalau rasionalisme itu menekankan pada kemampuan manusia untuk menalar secara deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan dari premis-premis umum yang dianggap benar, kemudian ke khusus. Kalau kognitivisme itu menekankan pada kemampuan manusia untuk menalar secara induktif, yaitu menyusun hipotesis atau teori-teori dari data spesifik yang diperoleh dari observasi atau eksperimen. Jadi bedanya itu antara induktif dan deduktif. Kemudian, rasionalisme ini menganggap bahwa pengetahuan itu bersifat objektif, universal, dan absolut, yaitu tidak berubah-ubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti emosi, motivasi, atau kepercayaan. Jadi absolut kebenaran itu. Kalau kognitivisme itu menganggap bahwa pengetahuan bersifat subjektif atau relatif. Karena apa? Karena dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti emosi, motivasi, kepercayaan. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Contohnya misalkan gini. Ketika kita belajar bahasa asing, kita tidak hanya menghafal kosakata kan? Kita tidak hanya menghafal kosakata bahasa tersebut atau tata bahasanya, tetapi juga mencoba memahami makna dan konteks dari bahasa tersebut. Kita menggunakan strategi-strategi belajar seperti mengulang-ulang, membuat catatan, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan berlatih berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang ketika belajar bahasa asing itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan hafalan, memorizing misalkan. Ada yang menggunakan cukup tulis di kertas, kemudian tempelkan di lemari, setiap buka lemari dia lihat lama-lama hafal, misalkan seperti itu. Atau ketika kita menghadapi masalah atau tantangan dalam hidup, kita tidak hanya mengeluh atau menyerah, tetapi juga menggunakan kemampuan kognitif kita untuk mencari solusi, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan peluang. Sehingga kita juga memperhatikan faktor-faktor kognitif yang mempengaruhi kesejahteraan kita, seperti sikap, keyakinan, harapan, ataupun tujuan. Oh ya, ada yang lupa. Tadi aksiologinya belum dibahas. Nah, aksiologi dari kognitivisme itu adalah pragmatisme ya teman-teman. Yaitu pandangan bahwa nilai-nilai moral, etika ditentukan oleh tujuan dalam konsekuensi dari tindakan manusia itu sendiri. Jadi, tindakan yang baik itu adalah tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Tindakan yang buruk adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Itu aksiologinya. Nah, kalau teman-teman masih ada yang bingung dengan istilah-istilah yang tadi saya ucapkan seperti tadi pragmatisme, kemudian apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi, teman-teman bisa simak video saya sebelumnya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi dari video ini. Sekian.